terlihat buruk lah. Iya, Chip memang terlalu kompleks sih sebenarnya ya kalau di tim fight. Tapi sekarang masuk lagi ke dalam round pick, kita udah melihat ada Giovanni, Granger, di sisi lain kita ngelihat juga ada Hani dan juga Matilda. Yang untuk kedua laner ini memang tidak akan dibiarkan terbuka untuk ya mungkin beberapa dari mana teman-teman lihat just beberapa tapi untuk selanjutnya Joy yang muncul. Ini membuka kesempatan juga berarti untuk Julin apakah akan tetap di ban atau mau coba untuk ditukarkan dengan negara yang lain. Pertukarannya menurutku ada yang adil sih kalau emang kayak Nevi bilang kan kalau emang sebagus itu dan second pick emang bisa menjawab semuanya. Menurutku malah harus ada beberapa pertimbangan yang dipikirkan sama Bigger atau jangan-jangan Bigger nggak mau ngasih Suyo nih. Ya akhirnya ya udah. Ben Suyo. Ben aja Suyonya. Jadi nanti pertukarannya bakal ada di mungkin hero-hero lain kayak Lui, Chip juga. Iya ya, masih ya untuk dua hero competition ini tetap menarik gitu karena chance untuk kembali keadaannya emang jauh lebih tinggi dan untuk tim fight juga bakal lebih nyaman bisa dilakukan ketika mereka race. Tapi untuk Julin ini tetap tidak akan dibiarkan. Bener kan? Kayaknya kalau untuk ngomongin hero-hero jungle staging Joy di first pick-nya yang kita dari Navi mereka lepaskan loh. Gak bisa ngomong ya mereka. Iya, lebih fokus ke Suyo karena memang kalau bisa dilihat Suyo yang itu memang lebih power dibandingkan Joy-nya. Joy-nya tuh agak sedikit terlalu terburu-buru masuknya. Cuma kali ini dengan mereka menutup ke arah Hani dan juga gereja membuka jauhead untuk seorang lain. Wah sekarang udah pada mulai sadar nih ya kalau misalkan Jauhead dan Suyo yang merepotkan sekali. Tapi pemilihan Yip, aku sangat suka sih untuk langsung diambil di sini. Karena ya menandakan kalau misalkan Bigger akan bermain utility, ya udah mereka bakal play around mid laner. Hari ini saya akan mengajari Anda cara mengaplikasikan kelopak mata ganda yang super tak kasat mata ini. Mereka udah nunjukin dari awal kalau mereka pasti bakal team fight kalau ada Moreno. Iya. Yip ya dengan power area yang besar banget ini bakal jadi satu keuntungan. Tapi dari Navi berarti mereka harus cari juga nih kira-kira untuk menutup Yip-nya dengan tipikal hero seperti apa. Dan kalau mereka ada di first pick, mungkin bisa prio juga ke hero-nya CV kalau mereka mau. Hero CV duluan ya, yang tadi mungkin sempat kita perbincangkan kayak Moskov gitu. Moskov atau Dinai Beatrix? Dinai Beatrix kayaknya masih terlalu mahal. Oke. Masih terlalu mahal. Karena kalau kondisinya kali ini, emang kalaupun Beatrixnya di desain ini masih banyak hal yang lain. Dia bisa pakai Bruno, dia masih bisa pakai Moskov. Dan mungkin sekarang Moskov waktu yang tepat malah untuk Eman. Justru Eman ambil duluan. Justru Eman. Pertama dia punya real world manipulation, dia punya Jauhead. Dia bisa menghindari badang dengan blokadenya. Mereka mau respon dengan farming speed dari Nolan. Ravel ternyata yang akan langsung menjawab dengan pick dari Nolan yang kita sering lihat juga kalau misalkan Suyo ini kan tipikal yang pasti objektif banget playnya. Iya. Jadi Nolan akan mengejar hal tersebut secara individual agar nanti di Turtle 3 dan juga Lord dia levelnya sama walaupun mungkin Suyo-nya dapetin Turtle objektif lebih banyak. Oke, dan sekarang gue lagi masuk ke arah bandingnya terlebih dahulu dari Bigetron Esports. Waktunya untuk mulai menutup hero-hero dari CV. Dan kalau untuk Navi tadi mereka ambil Cecilian dan juga Badang. Ini bisa dibilang untuk defensif nanti mereka masuk ke arah late game harusnya lebih safe ya dan adanya Cecilian dan begitu pun untuk team fight menurutku Cecil Badang ini lumayan mengerikan. Iya, selama posisinya aman ya dan mungkin backupnya tepat menurutku sekalipun ini Badang roamer harusnya bakal jadi Badang yang aktif dalam melakukan inisiasi. Sama satu hal lagi kita tahu ya kondisinya Hanafi itu menggunakan Chongqing Urmo mereka. Jadi ditutup oleh Etumex ini wise banget. Cuma problemnya adalah sekarang terhadap pasukan yang dipikir pasti nggak boleh menganggap remeh dari Cecilian yang bisa jadi di dalam waktu yang cepat. Itu harus dikalkulin. Iya. Karena salah sedikit aja itu bakal menimbulkan impact yang cukup berbahaya. Apalagi kalau misalkan Chow disandingkan dengan Jauhead ya sebagai matchup dari roamer, itu otomatis akan menimbulkan sebuah efek baru di mana Chow-nya bisa menghindar dengan mudah dengan Shinpo. Ya, betul. Set, geser dikit, Jauhead-nya nggak jadi ejector. Set, geser dikit, ya kan bisa langsung terlihat langsung tendang. Dan itu udah kelihatan ya tadi di game sebelumnya. Kelihatannya jelas. Udah jelas banget. Kelihatannya jelas. Hilda itu. Oh, Hilda ya. Menandakan kalau misalkan hero baru memang sangat dibutuhkan sama Bigetron, apalagi Yves nih.
Dia butuh banget vision sebagai first man, nanti Luke harusnya bakal membawakan hero EXP tersebut. Dan Beatrix yang itu menandakan bahwa ya mereka nggak mau kalau misalkan ada combo dari ejector dan Beatrix. Cukup ya. Kayak Moskova diambil. Berarti di tangan Eman. Like I said before, Moskova diambil karena Tigreal apalagi menunjukkan ciri-ciri detak jantung yang sangat jelas untuk Moskova bisa hidup di level. Tapi yang dibilang Ranger Mas benar, Moskova diambil. Iya. Yonix kan? Iya, beda dong. Beda. Ini Moskova. Oke, kali langsung diamankan untuk melawan setup juga karena ada badang. Jadi lebih mudah untuk melawan setup. Tapi mereka butuh benar-benar orang yang bisa ngejamin dan membuat seorang Moskov ini berbahaya dalam kondisinya. Yaitu mereka sampai menggunakan DJ Khalid on the floor. Walaupun menurut aku, Khalid ini, chance-nya, ini tuh dia berbagi loh. Targetingnya dia tuh juga harus bingung. Dia mau ke Eve atau ke Moskov? Ada dua ya? Ada dua. Karena satu-satu yang bisa jamin arah belakangnya Hanafi dengan Khalidnya. Dan menurut aku, dengan kondisi ada Iritel, ada baiknya Hanafi fokus ke Eve. Iya, Fokusnya ke Eve. langsung ke tengah-tengah aja sih. Langsung ke Eve. Biarin sisanya Iritel dan Badang. Karena kalau misalnya dari Khalid itu udah fokusnya ke Moskov, ini malah bisa berbahaya. Eve-nya bebas. Dan Khalid kalau jangkau seorang Eve, itu masih butuh pakai flicker. Betul. Dan Badang, kalau udah nggak ada flicker, ya udah jalan kaki. Nah, ini tinggal hero yang mungkin bisa nahan Khalid dan juga badang. Mungkin Blue. Kamu bisa kalau misalkan Luke akan membawakan Blue-nya kembali. Sehingga nanti vision itu tetap bakal ada tangan dari teman-teman Beginner. Tapi Lukas lebih ganas bahkan dibandingkan Blue. Kalau Blue defensif ini yang bakal nyamperin lawannya harusnya. Iya ya. Dari sana kan di cek pas angkot ke pantai kami kan ibu ni tahu itu kayak tahu itu jadi ngaji kayak tak nama kayak lemari kelasan belajar hari ini. Hari ini kan kayak esoro. Ya, tapi mereka juga nggak terlalu mengandalkan hero tebel ya. Ini Lukasnya bakal tebel sih. Lukasnya pasti tebal. Lukasnya mungkin modal walk up, sisanya ke defense. Tapi tahu nggak sadar nggak? Ini gameplay sama lagi kayak tadi. Gameplay yang dimana 3 badan 2 dari backline. Moskov kan Moskov kan. Oh, jadi emang dari Moskovnya ini harus bisa menjadi target utama juga nantinya dengan banyak pilihan yang bisa dimainkan oleh Navi yang bermain punya seslian yang bisa membuat mereka bisa lebih safe ketika berada di zona defensif. Oke, Navi punya one last chance untuk membawa game ke game yang ketiga atau bahkan dia bakal berenang lebih dalam dan tenggelam di dasar klasemen atau Bigetron yang benar-benar membuktikan mereka masih berada di peringkat yang teratas. So, Epic Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Game yang kedua di Gitana Esports dengan match point mereka. Tinggal satu lagi untuk menyelesaikan match kali tapi untuk Navi. Secara drafting mereka juga terlihat cukup menjanjikan. Saya bilang lebih stabil apalagi mereka akhirnya bisa mendapatkan Suyo. Harus cepat mungkin dia oleh Navi. Ini NFL harus respect sekali sama Enter dan Suyonya. Dari kemarin Suyonya Enter memang paling perform kalau menurut saya. Bahkan persentase dari win-nya ya dipegang Suyo 50% dari 2 game. Tapi yang paling menarik kalau kita lihat dari pemain Jose Moreno ya, dia sebagai Inspired dan juga Together. Jadi udah pasti untuk penggunaan flickernya semakin lebih cepat lagi. Mungkin akan bermain lebih ofensif juga. Dan secara langsung ketika nanti Moreno memiliki winnernya pun durationnya akan sangat-sangat singkat. Itu kalau kebutuhan banget sih untuk seorang Yuki ya. Apalagi ini kan tempo bermain dari hero lain yang dibawakan kayak Noah, Johan. Ini bermain dengan tempo cepat dan itu bakal membantu juga untuk Giv bisa melakukan backup di waktu yang tepat juga. Permainan tempo cepat selalu ada di tangan tim Bigetron. Dia memasuk ke bawah juga dengan pasar permasukan dan tim Bigetron putar belakangnya itu terlalu sakit. Early power damage tempat lihat. Fracture langsung membuat Navi
dengan sosok dari DJ Khaled yang menggunakan Quicksand Guard, ini benar-benar dibutuhkan untuk ketika perebutan tato. Informasi dari Quicksand Guard agak cukup lama itu kan menurut gue, untuk skill yang kedua. Untuk skill non defense. Iya, lama dia. Oke, Navi dari target utama untuk power defensif. Karena itu dia. Karena dia tahu dengan Quicksand ada top Navi. Ya, jadi Dia berani lempar. ditargetin banget ya. Satu informasi yang bisa diolah dengan baik oleh seorang lain. Tapi di sisi lain, X-Magic seperti dapat menjadi ancaman tidak dengan teknologi dan betul. Oke, Navi kali ini tidak kecepatan untuk terus keras melakukan dari SPD. Lukas dan Lukas kamu merasa sama poin dia teman Navi. Coba mencari mana ada berada pada situasi Nesa. Dan Nesa pick up terjadi. Lukas Moreno menghilang di telan bumi itu dia. Ketika Navi menggunakan Eta dan Suyo, itu menjadi salah satu buff tersendiri untuk mereka. Wow, 4 total pemain yang berhasil disejar oleh tim Navi. Channel audience penetration memang 70%. Untuk Biathlon Esports, tapi melihat asli game kayak gini dengan 2000 keunggulan gimana bro? Wah, udah pasti sih ini berkat adanya CV yang hadir ya, apalagi membawakan sprint juga ya, crossbow-nya siap sekali untuk bisa melontarkan banyak sekali damage critical. Dan Bigetron juga memang udah pasti kalah dari segi setup untuk turtle di early game. Walaupun mereka bawa jauh ya, tapi tujuannya difokuskan untuk objektif turtle. Dan ya, untuk 1v1 situation tapi memang akan terjadi Cars yang sebenarnya harus lebih aktif sebagai badang karena dia bakal cukup dibutuhkan nantinya di identify. Kan selalu aktif, mau dia pakai badang, mau dia pakai gatot, mau dia pakai edit, dia selalu aktif. Ya itu peran penting banget di Navi, jujur. Kalau nggak ada Cars, aku nggak ngeliat gameplay Navi jalan. Iya. Apapun gamenya, mau dia kalah, mau dia lagi menang, kan itu masih menjadi top performance. Kayak jangkar dari sebuah Jangkarnya betul, ini jangkar gameplaynya. Karena kita suka lihat kalau Cars-nya ditutup, pas ketika dia lawan Arki kalau nggak salah ya, dia di shuttle terus dengan badangnya, dengan Movinus-nya. Lihat, Navi itu nggak punya apa-apa. Susah banget ya. Susah banget, dan ini Cars ini menjadi peran penting. Dan Cars ini yang membuat CP punya waktu lebih untuk farming. CP punya power free untuk free. Jadi Cars ini penting sekali menurut saya. Ya, karena ini jadi bisa dijaga banget. Tapi sekarang dia pada 3 pemain. Oke, kalian sekarang udah mulai masuk ke dalam. Juga Cars start pertamanya, tapi itu sedikit terlambat dan gak ekspektasi mereka tiba-tiba ada sosok-sosoknya di sana. Wah, mungkin terkejut kali ya, nggak expect kalau misalkan tim fight-nya akan berubah tiba-tiba menjadi 2 melawan 2. Sehingga pertukaran dari Bigetron tidak cukup adil. Dan sekarang screening sudah mulai dilakukan sama Hanabi sehingga membuat Hanabi semakin sulit untuk melakukan farming. Tapi poin juga kan tadi kalau ada dengan efeknya. Turtle juga bisa disegel oleh tim Navi 3000 semakin jauh lagi perbedaan gol dan mungkin mereka akan coba dapetin Eman lagi. Oke, langsung coba dapatkan Eman. Lihat terejam-ejam. Bukan Eman tapi terejam-ejam. Walaupun menahan lulus pertukaran 1 poin kill, tapi tetap nggak worth it kalau menurut saya pribadi. Ini gold lane itu dengan arah Robert dan bahkan Hanafi itu tetap nggak worth it. Jadi bisa kita bilang udah mulai concern dari Navi menuju ke arah Eman, harusnya sudah mulai ditanggapi dan direspon balik oleh Bigetron. Harus mulai mencari kira-kira siapa yang akan menjadi target. Tapi jujur menurutku ya ini X-Magic sih yang menjebalkan dari tadi second claw-nya. Terus ya dari segi damage beberapa kali bisa dapetin poin eliminasi juga 2 total sejauh ini. Iya, tapi belum ada target yang bisa dari lain ya tadi. Sekarang lain yang merancang. Oke, langsung CV di lepas sana tapi langsung merancang. Satu display berhasil menangkap ke arah light. Cahaya yang redup. Berapa poin itu dengan CV 3 poin kill. Ingat, dia gold laner. Kalau dia bersinar di awal, late game sudah mulai bersinar. Berarti tadinya Bigetron dalam besar. Meskipun Navi bisa dibilang masih stabil ya, hanya berbeda 1 level aja dengan ya sebenarnya objektif yang udah ketinggalan cukup banyak. Tapi tetap harus hati-hati karena permainan agresif udah mulai dibawakan oleh Navi. Ketika mereka dapetin outer threat di area top lane berarti mereka udah mulai bisa ngebawa CV. Oke, dan juga sini ada Rebel yang sering pada 82 meter. Great, yang gagal didapatkan, tiba-tiba terjadi, menuju ke arah seorang Luke. Dan nampaknya Luke berhasil menggeser 2 pemain dan kena ke atas. Tanpa menggunakan data periksaannya miss. Membuat terlepaskan dari tim Navi hanya kehilangan X-Magic. Dan ini gak worth it dengan seluruh pertukaran yang sudah mereka keluarkan. Dan ternyata, coba David, ada satu lagi niat yang agak cukup berbahaya dengan Bigetron. Dia tuh niat membuat waktunya Eman jadi di satu tempat.
Iya. Tadi Eman bener-bener nggak komit, nggak masuk, nggak. Tapi untungnya ya, kalau kita lihat dari CV dia selalu membatalkan bagaimana Farid dan Eman diambil scavenger track-nya ketika mungkin ingin melakukan sebuah strategi juga digagalkan. Oke, Luka bakal coba mengejar Esa. Satu momen kill mendapatkan tembakan Luka. Dia akan termakan dan dia begitu saja. Satu tamparan dengan sangat keras berhasil membuat seorang Luka tumbang. Untuk kesekian kalinya, ingat ini udah menjadi 4 kalinya Luka tumbang. Dan Eman masih belum datang untuk membantu lawan-lawannya. Apakah memang semua yang dilakukan Bigetron ini untuk Eman di kemudian hari? Iya, udah mulai disengaja gitu dari Bigetron Esports dengan ketertinggalan yang udah mereka hadapi. Ya udah, mereka bakal coba untuk ngebuat Emannya bisa grow lebih dalam lagi dengan ada satu buah golden star perspektif yang jauh lebih tinggi. Dan nanti ini waktunya untuk mereka nambahin lagi bensin mereka harus makin gas lagi sih menurutku dengan keunggulan ini. Ya tapi berbahayanya untuk Moskov di late game memang ada gitu loh. Namun untuk team fight-nya, aku tidak merasa Eman akan memiliki ruang yang cukup bebas karena balik lagi di sini ada X-Magic dengan Cecilian, di sini juga ada Shive dengan Iritel, ada Badang juga yang masih bakal mengganggu di lini depan dan jangan lupa Khalid juga. Otomatis targetnya udah pasti bakal ke Eman semuanya. Eman gak pakai Purify pula di sini, dia bawa Flicker. Jadi otomatis akan lebih mudah lagi bagi Hanafi dan juga mungkin untuk Kasnya menargetkan ke arah dari Eman. Ya, tapi kan sekarang bagaimana ya Hanafi? Cara kalau mereka ini masih dijaga dengan sangat ketat ya. Outer turret di area mid lane yang akan sangat amat berharga untuk Navi belum bisa ditembus sejauh ini. Jadi mungkin butuh bantuan Lord lagi. Ya belum bisa dengan dan untuk butuh bantuan Lord di tangan Bigetron. Kita belum melihat chance itu ada di tangan Bigetron ya, Vin. Iya sih ya. Buat Bigetron ya, agak berat buat mereka. Karena kalaupun pengen dapetin ke arah Lord dengan kata distribution, let's say meskipun Annabelle bawa Assassin, tapi stoppernya banyak banget. Khalid, Badang, Rob. Kayak susah juga kan buat Annabelle yang daging. Iya. Dan sekalipun daging kayaknya Annabelle akan terjebak di sana dan bakal hilang seketika. Kayak terlalu banyak mini sisi yang nanti akan mengganggu juga pergerakan dari Bigetron ketika mereka melakukan setup di area bottom lane. Iya, dan di match game ini aku juga belum bisa ngelihat Moreno yang bebas gitu dari reward manipulations-nya. Ini gak ada momen untuk membuka itu dari tadi. Dan terlihat juga ya, kalau top lane emang sengaja ditutup agar nanti Bigetron ini telat jalan dari Moreno dan Eman juga tentunya. Sehingga fokusnya kan terbagi dua nih. Navi yang bakal setup duluan ke area Lord. Oke, tapi dia pasukan dari tim Bigetron, mereka sudah melihat pasukan dari Navi melawan setup dengan Lord mereka bersama. Standby position apakah Eman akan datang atau Eman akan kembali melepaskan Lord tersebut dan membiarkan para kawanan dari tim Navi mendapatkan Lord tersebut. Nampaknya mereka mencoba membaik time. Satu wave ini yang coba di-clear oleh seorang Eman dan top lane. Membingungkan mencari pakaian muslim terbaru? Pakaian muslim Jessie Collection, kombinasi gamis dan ruk. Ini bakal kalah! Lihat, momen dari Rasul mendapatkan Annabelle! Out of nowhere! Still terhadap Lord mereka bersama! Wah, keplay from Annabelle bahkan Esan! Bahkan dimakan, walhasil, lu menuju ke arah satu turret pertukaran yang dibahas dirinya dan bahkan seorang Eman berani mendapatkan satu turret. Annabelle kembali berulang! Wow, satu momen yang bisa dibilang cukup menutup kerugian dari Bigetron Esports. Annabelle tiba-tiba mendapatkan sebuah objektif dan Eman ini diam-diam menghanyutkan turret di area top lane sudah mulai ditembus bahkan sampai karena yang Navi aja belum dapat. Ini bisa di-drag balik loh Nevin goldnya. Ini menciptakan nafas baru ya, karena lihat Annabelle yang sudah mulai mendapatkan level 14. Dan bahkan dalam keadaan sulit seperti tadi, ya semuanya berkat adanya gerakan dari Kars juga sih. Ketika semuanya fokus ke arah Moreno, Karsnya dapat Moreno itu memang poin positif banget untuk Navi. Tapi lepas kendali dari Lordnya, sehingga fokusnya terbagi jadi dua. Navi bingung nih, mau objektif dulu atau Moreno dulu di follow up. Sehingga ya itulah pola yang diciptakan sama Annabelle sendiri. Dia masuk ke dalam Lord dan malah menambahkan nafas bagi Eman karena Trinity Marksman sudah ada di tangan dari Moskov. Ini akan menjadi kendala tentunya bagi Navi ketika mereka ingin melakukan endgame. Ya, meskipun secara defensif kita tahu ya high ground yang kuat dari Cecilian memang akan tetap ada dengan gold yang emang juga masih cukup tinggi untuk X-Magic sendiri, tapi ya tetap kita tahu dengan kehadiran Annabelle seperti Annabelle dengan Lord ya, nggak menutup kemungkinan X-Magic pun bisa menjadi makanan nantinya. Ya setuju sih, apalagi X-Magic masih jauh ya dari Winter Crown. Ya.
Sehingga tentunya akan semakin mudah bagi Anavel ketika targetingnya langsung ke belakang. Dia juga punya persist, jadi udah pasti bakal ada slow evac. Dan penetrationnya juga udah cukup on the way. Blade of Despair otomatis membuat Anavel nanti damage-nya akan semakin lebih eksplosif. Itu lagi itu tadi satu momen yang benar-benar mengubah ekspektasi dari game ini ya. Karena ternyata bisa ya diambil untuk celahnya dan sekarang dari Navi mereka bakal coba dorong. Oke, malah coba tahu depan sana. Mereka terlalu berpasukan Navigator. Mereka kehilangan satu sosok gold player yang sangat penting. Tapi minimal berpasukan Navigator. Mereka harus melihat di mana di top lane sana sosok dari seorang Anavel berhasil memancing karena pasif turret yang mereka miliki. Dibuka visionnya supaya tahu Anavel harus pulang ke arah mana. Kalau tadi visionnya nggak dibuka, Anavel mungkin bisa ada blind spot yang dia masuki dan dia dimakan di sana. Ya, itu bahaya banget. Emang sempat ditunggangan untuk kedua kalinya dan Navi udah dapetin gold yang lebih banyak lagi. Tapi secara objektif, ini sebenarnya masih juga berat. Itu semua bakal tentukan dalam 2 musik lagi. Lo akan muncul. Ya, ini bottom lane pasti banget bakal di-push oleh Eman. Pasti. Pasti, dan itu yang mungkin akan harus dijaga juga sama Light karena udah satu kali sangat claw, bad impact dengan adanya Wishing Lantern. Itu benar-benar setengah HP dari barang hijau hilang seketika. Gue mencium something fishy sih. Apa nih? Gak tahu. Gue mencium something fishy, entah dia berhasil nge-track gamenya agak lama di arah Lord, atau dia berhasil dapetin Lord tapi di endgame sama Eman. Iya sih bahaya banget kayak mana sekarang. Kembali lagi fokus ke arah belakang sana dengan Asur Hafi. Anavel masih free ke arah belakang, terus terus mundur tidak masuk dengan apapun, tapi nampaknya Lordnya bebas didapatkan oleh seorang Aether. Dan kita udah ngeliat Spirit of Destruction dari team fight tadi. Jangan lihat sama sekali. Memang sengaja tidak dibuka kah? Eman, nggak tahu, aku juga penasaran. Dan tadi Eman, biasanya Moskov itu adalah salah satu hero yang saat kuat one by one situation di arah mulai jauh. Tapi kalau misalnya kondisi seperti ini terus terjadi, kayaknya begitu akan dibawa ke game yang ketiga sih. Harusnya sih ya, kalau melihat gameplay seperti tadi, tapi sekarang dari Navi, mampukah mereka mendobrak masuk ke arah base ya? Dengan setelah yang berjalan bagian bottom lane, tapi emang juga udah mulai kembali sebenarnya ada sampai 100 tidak benar menjadi milik dari Navi. Satu dobrakan lagi dari lo di bagian bawah. Oke, Navi standby on position, mencoba dengan range set program yang sama Eman kembali ke dalam switch gagal. Eman free ke arah belakang, sangat pelan ke arah base. Mereka nggak melihat apa terjadi. Free ke arah Anavel dengan satu bomba yang kembali ke mereka nolong. Navi dia, mereka harus mundur. Navi kalau memaksakan keadaan. Kalau Navi memaksakan keadaan yang akan menjadi petaka untuk dia dan Simpe. What are you doing? Simpe, kamu memaksakan keadaan itu dia. Simpe! Satu movement yang sangat disayangkan ketika ada waktu untuk mereka kembali lagi mencoba masuk dengan objektif yang lain, tapi dipaksakan dan membuat Navi harus kehilangan satu player yang cukup mahal. Ini gak cuma masalah si hilang, tapi masalah gold yang akhirnya bisa diambil sama Bigetron. Shutdown yang mahal ya. Perbedaan gold yang tadinya mungkin menyentuh ke arah 8.000 seharusnya tiba-tiba kali ini beranjak mundur lagi dari Navi. 4.000 gold lead. Ini adalah angka yang berbahaya loh kalau misalkan udah beranjak mid game. Karena jatuhnya ya itu udah terjadi rata-rata. Kembali ke sana boleh dalam jadi bagi utama tapi dalam Keser masih dekat selama mundur tapi di tempat sana ada Light yang berhasil dihindari. Tapi nampaknya untuk menjadi bola-bola warga menjadi poin kill yang kedua dan bahkan kali poin kill yang ketiga untuk Light tidak akan ada jawaban untuk bisa mendefense best mereka. Bigetron terperangkap di depan sana. Lagi dan lagi Eman versus everybody. Mampukah Anavel bersama dengan Eman berhasil menyelamatkan best mereka Eman? Masih bisa berhasil dengan adanya Immortal mereka dan nampaknya